Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dengan izin Allah akan membahas suatu kitab yang sangat baik yang berjudul Kitabut Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hakikat dari tauhid secara detail dan juga menjelaskan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Dan kitab ini sengaja kita agendakan pada hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka lupa akan hal ini. Bagaimanapun kondisi kita di tengah-tengah hiruk pikuk politik dan yang lainnya, jangan lupa bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai di zaman fitnah seperti ini, sibuk dengan hal-hal yang mungkin bermanfaat, tetapi ada perkara yang lebih bermanfaat yang akhirnya ditinggalkan. Karenanya Nabi SAW memuji orang-orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haji kal hijrati ilayya. Barang siapa yang beribadah di musim fitnah, di musim orang sibuk membicarakan hal-hal tentang keduniaan dan yang lainnya, maka kalau dia beribadah di zaman seperti itu seakan-akan dia berhijrah kepadaku. Dan ini adalah fadilah, keutamaan yang sangat mulia bagi orang-orang yang menyibukkan diri untuk beribadah, terutama mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini saya katakan buku yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia menjelaskan tauhid secara detail dan menjelaskan kesyirikan secara detail. Dan perlu kita angkat pembahasan ini di antara kaum muslimin di tanah air kita, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang makna tauhid secara detail dan belum paham tentang contoh-contoh kesyirikan secara detail. Adapun paham tentang tauhid secara global, secara mujmal, maka insyaallah semua umat Islam paham tentang kita beribadah kepada Allah. Tetapi secara detail, jenis-jenis kesyirikan secara detail masih banyak yang belum paham. Buktinya di tanah air kita banyak keajaiban-keajaibannya. Ada orang ngaku sebagai nabi, ada di tanah air kita dan lebih aneh lagi ada yang mengikutinya. Saya sendiri pernah bertemu langsung dengan orang yang mengaku sebagai nabi. Waktu saya naik kapal dan di kapal berbagai macam orang berkumpul di situ, tahu-tahu ada seorang yang ceramah di musalla di suatu kapal dan dia mengatakan sebenarnya Jibril alaihissalam sudah turun kepada saya sejak lama. Dan sekarang saatnya saya harus mengumumkan tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang ini ngaku sebagai nabi. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi. Tapi qadarullah dia nabi palsu. Bisa jadi saya sahabat palsu kalau begitu ya. Oleh karenanya, belum lagi ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Belum lagi saya pernah lihat di YouTube ada yang ngaku Nabi Isa turun dari langit. Buktinya tatkala ada orang yang mengaku bisa menggandakan uang, banyak juga orang terpedaya. Oleh karenanya praktek-praktek kesyirikan di tanah air kita masih ada dan masih banyak Di suatu kota di tanah air kita ada sapi yang dimuliakan, dinamakan dengan Kiai Slamet. Ini sapi dinamakan dengan Kiai, Syekh Slamet, Kiai Slamet. Sampai orang-orang berebut-rebutan untuk menyentuhnya karena berbarokah. Sampai kotorannya diperebutkan. Seandainya dilakukan oleh selain umat Islam tidak jadi masalah, karena sebagian umat beragama yang lain mengagungkan sapi. Tetapi dilakukan oleh umat Islam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang banyaknya dukun di tanah air kita. Mungkin saya katakan setiap kota ada dukunnya. Kalau sudah ada yang pernah sensus jumlah dukun di tanah air kita, saya rasa cukup banyak tetapi meskipun dukunnya begitu banyak, kalau ikut Piala Dunia enggak pernah menang Padahal seandainya dukun-dukun tersebut bersatu padu untuk meniupkan bola bisa masuk, harusnya kan gampang, tapi kenyataannya enggak bisa. Belum lagi sesajen-sesajen, masih banyak orang berikan sajian di batu besar, di pohon besar, di pinggir kali.
Ya. Praktek-praktek seperti ini masih tersebar di sebagian saudara-saudara kita. Maka kita sayang kepada mereka, kita ingin mengingatkan kepada mereka bahwasanya itu praktek-praktek yang berbahaya bagi akidah Anda. Bagaimana Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara Anda memiliki keyakinan tentang kesyirikan. Ini berbahaya. Padahal syirik adalah dosa yang terbesar. Makanya saya ulangi lagi, ini buku sangat indah karena dia menjelaskan tentang secara detail tentang jenis-jenis kesyirikan, perdukunan, praktek jimat-jimat dan macam-macam ya. Dan itu dijelaskan secara detail dalam kitab ini. Maka saya berharap para hadirin, demikian juga para pemirsa ya, yang menonton secara langsung acara kita agar berusaha menyisihkan waktu untuk belajari masalah tauhid. Masalah tauhid dan juga lawannya adalah masalah kesyirikan untuk dijauhi.